Oke, pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Halo, Tian, Putra, apa? Koordinat Kartesius. Ya, betul. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai koordinat Kartesius. Nah, ada yang masih ingat nggak koordinat Kartesius itu ada sumbu apa dan sumbu apa? X dan Y bukan, Bu? Betul. Nah, yuk catatannya dibuka kembali. Kalian sudah mencatat belum pertemuan sebelumnya? Ibu share screen ya. Apakah sudah terlihat, Nak? Halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nih, jadi pada pertemuan hari ini, bentar, kok tidak bisa jalan ya? Sebentar ya, Nak, ada kendala. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini Ibu mereview sebentar ya, supaya kalian. Nah, ini sudah kita bahas. Lalu selanjutnya, bentar, sedikit ada kendala. Bentar, nah. Share screen. Nih. Kalau seperti gini, kelihatan tidak, Nak? Halo? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ini saja. Nah, koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan. Nah, dua bilangannya itu ada koordinat X dan koordinat Y. Lalu, untuk mendefinisikan koordinat itu diperlukan dua garis yang berarah, yaitu tegak lurus satu sama lain. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu selanjutnya, pada sistem koordinat Kartesius itu terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu disebut apa ya? Ada yang masih ingat? Halo, Nak. Ada yang masih ingat tidak? Sumbu X itu disebut sebagai apa? Absis ya, Bu. Ya, betul. Terima kasih. Fiona ya yang menjawab atau siapa? Iya, Bu, Fiona. Oke. Terima kasih, Fiona. Jadi, sumbu X itu disebut sebagai absis. Nah, itu digambarkan yang sebagai horizontal atau vertikal, sumbu X-nya itu. Horizontal, Bu. Horizontal. Terima kasih. Ini panggilannya siapa? Klarin. Klarin, Bu. Klarin. Oke, terima kasih, Klarin. Jadi, sumbu X itu disebut sebagai absis yang digambarkan dalam bentuk garis mendatar atau horizontal yang ini. Lalu jika arahnya itu semakin ke kanan, nilai X-nya itu bernilai positif. Nih. Jika dia ke kanan, ini dia nilainya positif.
Kalau ke kiri, ke sana, dia nilai X-nya bernilai negatif. Lalu untuk sumbu Y disebut sebagai apa? Ada yang masih Koordinat ingat? bukan, Bu? Ya, betul. Ini siapa ya tadi yang menjawab? Rian. Oke, terima kasih Rian. Nah, sumbu X itu disebut sebagai ordinat. Digambarkan garis mendatar atau horizontal? Nah, karena sumbu X-nya itu tadi horizontal, maka sumbu Y-nya, sumbu Y-nya itu vertikal. Ini vertikal. Sumbu Y disebut ordinat, digambarkan dalam bentuk tegak atau vertikal. Nah, semakin arahnya ke atas, maaf, bentar. Nah, untuk arahnya ke atas, dia nilai Y-nya bernilai positif. Nih, dia bernilai positif. Kalau dia arahnya ke bawah, dia bernilai negatif. Apakah sudah paham, Nak, untuk bidang kartesius itu sendiri? Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nih, koordinat kartesius itu menyatakan letak atau posisi suatu titik dalam bentuk X, Y. Nah, X-nya tadi itu dinamakan koordinat X, Y-nya itu koordinat Y. X-nya itu tadi disebut sebagai absis. Nah, ketika X-nya itu bernilai negatif, maka untuk menentukan jarak titik harus kita mutlakkan. Garis dua tegak ini namanya mutlak. Jadi ketika X-nya itu misalkan negatif 2, maaf, negatif 2, negatif 4 misalkan. Negatif 4. Nah, X-nya itu negatif 2. Ketika untuk menentukan jarak titik, harus kita mutlakkan. Jadi mutlak negatif 2. Mutlak itu supaya nilainya bernilai positif. Jadi kalau bernilai positif, mutlak dari negatif 2 berapa? Halo anak-anak, ada yang tahu mutlak dari negatif 2 berapa? Berapa? Berapa Natania? 2 bukan, Bu? Betul. Terima kasih ya. Nah, karena apa X-nya itu bernilai X-nya itu negatif 2, maka untuk menentukan jarak itu harus kita mutlakkan. Jadi mutlak negatif 2 yaitu nilainya 2. Lalu untuk yang Y juga sama. Karena Y itu disebut ordinat, di mana mutlak dari Y itu menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Jadi mutlak negatif 4 yaitu adalah 4. Karena jarak negatif itu apakah ada? Ketika kita misalkan untuk menentukan jarak, pasti tidak ada yang negatif. Sehingga untuk menentukan jarak, harus kita ubah ke dalam bentuk positif. Caranya kita mutlakkan. Nah, contohnya misalkan 3, negatif 2. 3-nya ini sebagai X, 2-nya ini sebagai Y. Nah, artinya titik tersebut terletak di posisi 3 satuan ke kanan dari titik pangkal koordinat. Maksudnya 3 satuan ke kanan, ayo kita lihat. Kita ingat kembali. Jika arahnya ke kanan, maka X-nya bernilai positif. Ini, ke kanan sini, berarti dia nilainya positif. Karena ini 3-nya itu bernilai, maaf.
Karena 3-nya ini bernilai positif, maka dia arahnya ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 satuan, karena di sini 3. Lalu Y-nya itu negatif 2. Berbelok 2 satuan ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kita lihat kembali. Ke bawah berarti nilai Y-nya bernilai negatif. Sehingga negatif 2 di sini itu berbelok 2 satuan ke bawah. Jadi, untuk titik 3, negatif 2 itu berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Misalkan kita contohnya ke bidang koordinat. Untuk titik A, ini berapa satuan terhadap sumbu Y? Ada yang tahu tidak? Siapa yang mau menjawab? Rian mau menjawab, Rian? 6, Bu. 6 dari mana? 6 dari sumbu Y. Ini yang Ibu tanyakan tadi jaraknya ya, Nak, bukan titiknya. Kalau jarak berapa? Jarak terhadap sumbu Y. 6 satuan. Oke, sepertinya masih bingung. Oke, Ibu jelaskan ya. Ini titik A di sini. Titik A di sini. Nah, apabila ini di sini pada soal titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, apabila ditanyakan titik A, ini memang titiknya itu 3,6. 3,6. Kenapa 3? Karena kita lihat tadi ini kan untuk titik kan X, Y. X-nya ini dia berada di 3 dan Y-nya itu dia berada di 6. Tetapi untuk jaraknya ini 3 satuan dari sumbu Y. Kenapa dari sumbu Y? Kita lihat ini sumbu Y. Lalu untuk jarak ke A itu berapa satuan? 1, 2, 3. Lalu terhadap sumbu X berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk titik A ini 3 satuan dari sumbu Y, lalu 6 satuan dari sumbu X. Sampai sini apakah ada yang masih bingung tidak, Nak? Siapa yang masih bingung? Berarti itu jaraknya 3,6 ya, Bu? Kalau titiknya 3,6. Tetapi untuk jaraknya itu, kita lihat dari sumbu Y ke titik A berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X ke titik A berapa satuan jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham tidak? Nah, kalau jarak itu kita lihat dari pusatnya dulu. Pusatnya itu kita lihat dari sumbu X atau sumbu Y. Kalau misal dari sumbu X, berarti kita lihat dari 6 ini ke titik A itu berapa? Kalau ini 3 satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X, dia sebanyak 6 satuan. 6 satuan dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, Nak. Paham tidak perbedaan jarak dengan titik? Paham, Bu. Oke. Yang lainnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk yang titik A, untuk yang titik B ini berapa? Berapa koma berapa? Ayo, siapa yang mau menjawab? 4,4. Betul. Titiknya 4,
4. Lalu untuk jaraknya? Jaraknya dari sumbu Y berapa? Berapa satuan? 4. Oh, 4 satuan. Dari sumbu X? 4 juga. 4. Betul. Lalu untuk, bentar. Ini, yang H. Yang H ini. Titiknya berapa? 6,5, Bu. Berapa? 6,5. 6,5. 5 atau min 5? Min 5. 6,5, Bu. Betul. Karena kita lihat, ini titik yang kan, ini tadi X, Y. Jadi kita lihat X-nya dulu. X-nya dia berada di titik berapa? 6. Lalu Y-nya dia berada di titik negatif 5. Kalau jaraknya dari sumbu X berapa? Berapa satuan? 4. 4 dari mana, Nak? Empat dari mana? Enam dari mana? Siapa ini yang menjawab di chat? Sandra. 6 dari mana? Ini jarak dari X berapa? Yuk kita lihat. Bentar. Kita lihat dari sumbu X itu berapa satuan? 1, 2. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk jaraknya dari sumbu X itu sebanyak 5 satuan. Ayo kita ingat lagi. Apabila ininya negatif 5, maka untuk menentukan jaraknya harus kita mutlakan. Paham tidak, Nak, maksudnya yang Ibu jelaskan? Bingungnya di bagian mana? Ngitung jaraknya, Bu, yang ini, yang minusnya H ini, Bu. Oh, oke. Kalau minus, kalau minus kita harus mutlakan terlebih dahulu. Karena untuk menentukan jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi ketika titiknya itu 6,5, untuk menentukan jarak dari sumbu X, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata dia berada di titik yang negatif 5. Jadi untuk menentukan jaraknya harus kita mutlakan. Mutlak itu tandanya artinya dibuat positif. Jadi ini kan tadi titiknya negatif 5. Jadi untuk menentukan jaraknya mutlak dari negatif 5 yaitu 5. Jadi jaraknya 5 satuan dari sumbu X. Paham tidak, Nak? Paham, Bu. Oke. Lalu terhadap sumbu Y, jaraknya berapa? Jaraknya berapa dari sumbu Y? Siapa yang mau menjawab? 6, Bu. 6 dari mana? 6. Dari mana, Nak? Yuk dijelaskan yuk. 6 dari mana? Ini tadi yang menjawab siapa? Yang menjawab 6.
Fiona atau Natania? Yuk, 6 dari mana? Udah benar jawabannya 6. Dari mana? Yuk, Natania, yuk. 6 itu dari mana? Dari -5 ke titiknya. Betul. Terima kasih ya, Natania. Jadi, benar ya, 6 satuan dari sumbu Y. Karena kita setelah setelah kita menentukan dari yang sumbu X, lalu berbelok ke kanan, sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini apakah ada yang masih bingung, Nah? Tidak. Oke. Tidak, Bu. Ibu pengen mendengar suaranya Cito. Halo, Cito. Halo, Bu. Nah, untuk titik E-nya ini berapa, berapa, Nak? Kenapa, Bu? Kenapa? Untuk yang titik E, ini titiknya berapa, berapa? -5 ke -5, koma? -5, Bu. Betul, -5, -5. Nah, untuk jaraknya, jarak dari, ini dalam kurung ya, jarak dari sumbu X berapa? Dari sumbu X ke titik, jaraknya berapa? Sudah paham belum, Cito? Mana Cito ini? Paham, Bu. Nah, jaraknya berapa dari sumbu X, Nak? Ayo, berapa? Kalau titiknya -5, -5, untuk menentukan jarak harus kita apakan tadi? Mutlakan. Ya, betul. Harus kita mutlakan terlebih dahulu. Mutlak dari -5 berapa? 5. Oh, betul. 5. Lalu, untuk dari jarak X, dari sumbu X, jaraknya berapa? Siapa yang mau menjawab? Ibu mau mendengar. Berapa, Natania? 5. Oh, betul. Jadi, untuk titik E, yaitu titiknya -5, -5, 5 satuan dari sumbu X ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu bagaimana, Bu, kalau misalkan tidak ada kotak-kotaknya ini? Nah, kita lihat saja. Kita lihat dari sumbu X dan sumbu Y. Ini titiknya tadi berada di -5,5. Berarti kita lihat, ini kan berarti dia berada di -5. Untuk jaraknya kita bisa memulai dari titik pusatnya yang 0,0 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dia di -5. Itu jaraknya berapa satuan? 5. Lalu dari sumbu Y. Dari sumbu Y berapa? Dari sumbu Y, ternyata dia juga 5 satuan. Paham tidak, Nak? Penjelasan Ibu. Ibu pengen mendengar suaranya Putra. Halo, Putra. Halo, Bu.
Halo, Ibu ingin bertanya untuk titik C. Titik C itu berapa, koma berapa? 3,-4. Titik C 3,4. Untuk menentukan titik 3,3. berapa? Ayo kita ingat kembali untuk menentukan titik bagaimana anak-anak? 3,-4 Bu. Kok 3,-4? Nih, sepertinya kalian masih bingung. Kita lihat nih, 3,-3 bukan Bu? kan sebentar. Nih, kita lihat kembali di slide sebelumnya. Nih, untuk menentukan titik, itu X, Y. Nah, lalu bagaimana? Nah, lalu untuk menentukan titik, kita perhatikan X, tadi kan X, Y. Berarti ketika untuk menentukan titik, kita perhatikan terlebih dahulu yang berada di sumbu X. Berarti negatif 4, negatif 4, koma, berapa yang ada di Y-nya ini? 3 Bu. 3, betul. Berarti negatif 4,3. Itu untuk titik C-nya. Jadi untuk menentukan titik C-nya, itu kan tadi X, Y. Ibu tuliskan di sini biar kalian nggak bingung. X, Y. Coretannya Ibu terlihat tidak nak di HP kalian? Terlihat Bu. Oke. Nah, untuk menentukan titik, itu kan X, Y. Nah, X-nya itu berarti kita fokus ke sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X-nya tadi berapa? Yang di titik C? Negatif 4. Lalu, koma Y. Y-nya berarti kita lihat di sumbu Y-nya. Itu 3, berarti negatif 4,3. Itu untuk titiknya. Nah, kalau untuk jaraknya bagaimana tadi? Jarak terhadap sumbu X berapa? 4 bukan Bu. Jaraknya berarti kita lihat. Nah, betul. Siapa itu? Klarin ya? Natania. Siapa ini yang menjawab? Ibu belum paham, Ibu belum hafal. Natania. Oke, terima kasih Natania. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Natania, untuk jarak kita lihat dari sumbu X. Apabila ditanyakan dari sumbu X, berarti kita mulai dari sumbu X-nya ini. Kita dari sumbu X ke titiknya. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan dari sumbu X. Lalu dari sumbu Y. Dari sumbu Y berarti berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Kok bisa 2? 4 Ding. Ayo, ini Caris ini sepertinya masih bingung. Ayo, untuk titik D. Titik D-nya berapa, Caris? -6 sama 5 Bu. Betul. Negatif 6. Jaraknya Bu yang aku kurang paham tuh Bu. Bentar. Kayak S. Ini negatif 6,5 ya, nak? Oke, untuk jaraknya siapa yang masih bingung selain Caris? Putra udah paham belum, nak? Yang jarak juga masih belum bisa Bu. Tapi yang titik sudah paham? Sudah Bu. Nah, kalau untuk titik G ini berapa, koma berapa, nak? Titik G itu Berapa? 2 minus 6. Ya, 2, negatif 6.
Sandra. Siapa? Sandra ya? Iya, Bu. Untuk menentukan titik sama jarak sudah paham belum, Nak? Belum. Yang masih bingung dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Oke. Natania, sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Dua-duanya sudah paham? Sudah. Oke. Cito yang belum paham bagian mana, Nak? Titik atau menentukan jarak atau keduanya? Menentukan jarak, Bu. Oke. Klarin, Sudah paham. sudah paham semuanya? Iya. Oke. Seva, halo. Halo, Bu. Udah paham semuanya atau masih ada yang bingung, Nak? Sudah paham, Bu. Oke. Ini yang belum saya. Rian yang Ya, masih Bu. bingung mana? Yang jaraknya, Bu. Oke, Caris tadi juga masih bingung dalam jarak ya? Iya, Bu. Oke, Fiona, Paham, Bu. sudah paham semuanya? Iya. Oke, Sevi. Halo Sevi. Sevi udah saya tanyakan belum ya? Sevi. Ini Sevi kemana ya? Halo Sevi. Oke, akan Ibu jelaskan kembali ya, Nak. Nah, untuk titik kan tadi X, Y. Berarti untuk menentukan titik kita fokus ke X-nya dulu karena ini X, Y. Kita fokus ke sumbu X. Misalkan Ibu memberi, bentar, Ibu ganti warna kuning. Misalkan Ibu memberi titik di sini. Terlihat tidak, Nak? Misalkan ini titik I. Di HP kalian terlihat tidak? Kelihatan, Bu. Oke. Misalkan Ibu memberi titik di sini. Nah, ini untuk menentukan titik kan X, Y. X, Y. Nah, untuk menentukan titik berarti kita fokus ke sumbu X terlebih dahulu karena yang awal koordinat X atau sumbu X. Berarti berapa ini? Kita lihat, dia berada di 5. Dia berada 5 di sumbu X-nya. Berarti 5, koma berapa? Y. Kita lihat di sumbu Y. Sumbu Y dia berada di titik berapa ini? Negatif 8. Negatif 8. Apakah sudah paham untuk titik, Nak? Sudah. Oke. Yuk, tadi yang masih bingung. Titik sudah paham belum, Nak? Tadi sepertinya yang masalah untuk yang titik, Cito sama siapa ya tadi? Sudah paham belum, Nak? Saya belum paham yang mengukur jarak, Bu. Oh iya, maaf, Cito. Untuk yang titik tadi siapa ya? Ibu lupa. Putra bukan? Halo Putra? Aku yang jarak, Bu. Oh jarak. Yang titik tadi siapa? Nggak tahu. Sudah paham ya yang titik? Sandra, Bu, tadi. Oh Sandra. Ya Sandra, sudah paham belum, Nak? Sudah, Bu. Kan tadi udah bilang.